Selamat datang di Geondos Institute. Kali ini kami akan membahas mengenai baterai kendaraan listrik atau BEV. BEV, Battery Electric Vehicle, adalah baterai yang digunakan untuk memberi daya pada motor listrik kendaraan listrik baterai, BEV, atau kendaraan listrik hibrida, HEV. Baterai ini biasanya baterai isi ulang, sekunder, dan biasanya berjenis lithium-ion. Baterai ini dirancang khusus untuk kapasitas ampere jam, atau kilowatt jam, yang tinggi. Baterai kendaraan listrik berbeda dari baterai starter, penerangan, dan pengapian, SLI. Karena baterai tersebut dirancang untuk memberikan daya selama periode waktu yang berkelanjutan dan merupakan baterai siklus dalam. Baterai untuk kendaraan listrik dicirikan oleh rasio daya terhadap berat yang relatif tinggi, energi spesifik, dan kepadatan energi lebih kecil. Baterai lebih ringan diinginkan karena mereka mengurangi berat kendaraan dan karena itu meningkatkan kinerja. Dibandingkan dengan bahan bakar cair, sebagian besar teknologi baterai saat ini memiliki energi spesifik yang jauh lebih rendah. Dan ini seringkali berdampak pada jangkauan listrik maksimum kendaraan. Sejak akhir 1990-an, kemajuan teknologi baterai lithium-ion telah didorong oleh permintaan dari elektronik portabel, komputer laptop, ponsel, dan perkakas listrik. Pasar BEV dan HEV telah menuai manfaat dari kemajuan ini baik dalam kinerja maupun kepadatan energi. Tidak seperti jenis baterai sebelumnya, terutama nikel-kadmium, niket. Baterai lithium-ion dapat dikosongkan dan diisi ulang setiap hari dan dalam kondisi pengisian daya apapun. Jenis baterai mobil listrik sendiri tergantung pada sistem mobil. Baterai mobil listrik terpopuler dan paling banyak digunakan adalah lithium-ion. Nah, di artikel ini Anda akan mendapatkan informasi tentang berbagai jenis baterai mobil listrik dan karakteristiknya. Lithium-ion. Li-ion, jenis baterai mobil listrik yang paling banyak dipakai adalah baterai lithium-ion. Baterai ini mungkin sudah tidak asing lagi karena juga banyak digunakan pada peralatan elektronik portabel seperti handphone dan laptop. Bedanya, dibanding peralatan elektronik portabel lain, skala kapasitas fisik dan ukuran li-ion pada mobil listrik jauh lebih besar. Baterai li-ion memiliki rasio daya terhadap berat yang sangat tinggi. Baterai ini memiliki efisiensi energi yang tinggi dengan performa pada suhu tinggi yang juga bagus. Baterai li-ion juga mempunyai rasio energi yang lebih besar per berat. Baterai lithium-ion mengisi daya lebih cepat, bertahan lebih lama, dan memiliki kepadatan daya lebih tinggi untuk kekuatan baterai lebih lama dalam kemasan yang lebih ringan. Semakin kecil bobot baterai, semakin jauh jarak yang bisa ditempuh mobil listrik dalam sekali pengisian daya saja. Selain itu, juga tidak mengandung zat-zat berbahaya untuk manusia. Baterai ini juga memiliki tingkat self-discharge yang rendah, sehingga lebih baik daripada baterai lainnya dalam mempertahankan kemampuannya untuk menahan muatan penuh. Selain itu, sebagian besar baterai li-ion juga dapat didaur ulang, menjadikannya pilihan yang tepat bagi Anda yang tertarik dengan mobil listrik ramah lingkungan. Mobil BEV dan PHEV adalah jenis mobil listrik yang paling banyak menggunakan baterai jenis ini. Nickel Metal Hydride, NiM. Perbedaan paling jelas antara baterai li-ion dan NiM adalah bahan yang digunakan untuk menyimpan dayanya. Baterai lithium-ion terbuat dari karbon dan litium yang sangat reaktif yang dapat menyimpan banyak energi. Sedangkan, baterai NiM menggunakan hidrogen untuk menyimpan energi. Dengan nikel dan logam lain, seperti titanium, menjaga tutup ion hidrogen. Baterai NiM lebih banyak digunakan oleh kendaraan listrik hibrida, HEV. Baterai mobil listrik jenis ini tidak mendapatkan tenaga dari luar. Pengisian ulang baterai ini tergantung pada kecepatan mesin, roda, dan pengereman regeneratif. Kelebihan utama baterai NiMH memiliki siklus hidup atau usia pakai yang lebih lama daripada baterai lithium-ion. Selain itu, baterai NiMH juga relatif lebih mudah didaur ulang karena hanya mengandung sedikit bahan yang beracun terhadap lingkungan. Minus terbesar dari baterai NiM adalah harganya relatif lebih mahal, tingkat self-discharge yang tinggi, dan menghasilkan panas signifikan. Kekurangan tersebut membuat NiM kurang efektif sebagai baterai untuk mobil listrik yang baterainya harus bisa diisi ulang dari luar sistem,
seperti dari jaringan PLN. Itulah mengapa baterai mobil listrik satu ini paling banyak diaplikasikan pada mobil hibrid. Lead-acid baterai SLA. Lead-acid adalah baterai isi ulang tertua. Dibandingkan dengan baterai litium dan NiM, baterai ini memang tidak punya kapasitas yang bersaing dan jauh lebih berat. Namun harganya relatif murah dan aman. Saat ini ada baterai mobil listrik SLA berkapasitas besar yang sedang dikembangkan. Namun sekarang baterai SLA hanya digunakan oleh kendaraan komersial sebagai sistem penyimpanan sekunder. Solid state baterai solid state, seperti namanya, menghilangkan elektrolit cair berat yang hidup di dalam baterai litium-ion. Penggantinya adalah elektrolit padat yang bisa berupa gelas, keramik, atau bahan lainnya. Struktur keseluruhan baterai solid state sangat mirip dengan baterai litium-ion tradisional. Namun tanpa cairan baterai bisa jauh lebih padat dan kompak. Baterai solid state mengeluarkan energi dan mengisi ulang dengan cara yang mirip dengan litium-ion tradisional. Baterai solid state bukanlah hal baru. Namun penggunaannya dalam industri mobil memang baru-baru ini saja. Baterai jenis ini telah digunakan selama bertahun-tahun pada perangkat kecil seperti alat pacu jantung, perangkat yang dapat dikenakan, dan RFID. Harapan tentang kemampuan baterai solid state untuk meningkatkan kendaraan listrik pun sangat tinggi. Penggunaan elektrolit padat dapat menghemat kapasitas karena jejaknya lebih kecil daripada cairan tradisional. Pada kapasitas yang sama yang dibutuhkan baterai litium-ion untuk kendaraan, baterai solid state memiliki kapasitas antara 2 dan 10 kali lipat lebih besar. Nikel kadmium akumulator (NiCad) memiliki banyak keunggulan, seperti kepadatan penyimpanan yang signifikan dan masa pakai sekitar 500 hingga 1000 siklus pengisian daya. Namun, baterai ini memiliki bobot yang cukup berat serta sangat rentan terhadap efek memori, sebuah fenomena fisik berupa penurunan kinerja baterai jika mengalami siklus pengosongan. Sebagian digunakan untuk produksi kendaraan listrik di tahun 90-an. Baterai NiCad sekarang dilarang karena toksisitas kadmium. Ultracapacitor baterai ultracapacitor berbeda dengan baterai elektrokimia lainnya karena baterai mobil listrik jenis ini justru menyimpan cairan terpolarisasi antara elektroda dan elektrolit. Dengan meningkatnya luas permukaan cairan, kapasitas penyimpanan energi juga meningkat. Seperti baterai SLA, baterai ultracapacitor sangat cocok sebagai perangkat penyimpanan sekunder pada kendaraan listrik karena membantu baterai elektrokimia meningkatkan tingkat bebannya. Selain itu, ultracapacitor juga dapat memberikan tenaga ekstra untuk kendaraan listrik selama akselerasi dan pengereman regeneratif. Paket baterai menghasilkan biaya BEV atau HEV yang signifikan. Hingga tanggal 1 Desember tahun 2019, biaya baterai kendaraan listrik turun 87% sejak 2010 per kilowatt-jam. Mulai tahun 2018, kendaraan dengan jangkauan listrik lebih dari 250 mil, 400 km, seperti Tesla Model S, telah dikomersialkan dan sekarang tersedia di berbagai segmen kendaraan. Dalam hal biaya operasi, harga listrik untuk menjalankan BEV adalah sebagian kecil dari biaya bahan bakar untuk mesin pembakaran internal yang setara, yang mencerminkan efisiensi energi yang lebih tinggi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Dukung program kami dengan like, subscribe, dan donasi. Salam keilmuan.